Oke, suara saya jelas nggak ya? Sambil menunggu yang lain untuk bergabung mungkin. Sudah dulu. Sudah ikut live? Assalamualaikum, selamat datang bagi yang baru bergabung. Oke, ini nanti saya mungkin akan mengundang. Oke. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Ini suara saya jelas ya? Sebelumnya saya mau mengundang narasumber kita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Suara saya jelas ya? Jelas sekali dokter. Gimana suara saya juga jelas ya dokter? Ya, sudah jelas saya dengar. Iya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Yeay. Iya lama ini barengan RSI udah berapa bulan ya nggak live. Belum ngopi ya. Iya. Ini kita pagi ini mau membahas topik yang lumayan menarik sih menurut saya, karena Ya. pasiennya mulai banyak di RSI sekarang ini Pak, mengenai stroke. Oh, iya. Nah, nanti ya dokter, kita alurnya kan nanti acara ini akan disiarkan live juga di bukan disiarkan live, siaran tunda di RDI. Jadi nanti kita mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit kita ada jeda nanti. Tapi jedanya ini nanti kita kalau yang di live ini mungkin hanya beberapa detik. Cuma nanti saya ngomongnya itu kita akan jeda beberapa menit gitu. Oh ya. Tapi sebetulnya cuma beberapa detik aja sih. Nah, jadi nanti sekitar mungkin dua atau 3 kali lah kita jedanya nanti. Oh ya. Untuk Baik. untuk yang di radio soalnya nanti. Siap. Iya. Atau mungkin langsung kita undang Dokter Yanis untuk bergabung dengan kita ya? Ya. Terus nanti ini dokter, nanti setelah dokter buka, nanti saya akan juga membuka untuk yang di radio. Baik. Jadi karena sama menyapa pendengar juga yang di radio nanti saya. Ya, baik. Ya. Kita akan undang Dokter Yanis. Ya, kita sambil menunggu Dokter Yanis bergabung. Nah, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dokter. Mbak. Saya Zulkifli dokter dari RDI. Sudah pernah ketemu ya dulu ya? Iya. Iya sudah cukup. Ya tapi udah cukup lama ya dokter ya. Iya. Berapa bulan lalu kayaknya. Iya betul. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat, dok? Alhamdulillah. Yeah. Dok, ini sepertinya udah lumayan banyak yang bergabung dengan kita ya. Sekitar ada 20 audiens sudah. Apa mau kita mulai aja langsung ya dok ya? Bagaimana Bapak? Ya, boleh. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat RSI Aisyah Malang. Ketemu lagi dalam acara Ngobrol Pintar RSI Aisyah Malang. Bersama saya Dr. Purnama. Dan ada Radio RDI juga. Dan pagi ini kita kedatangan narasumber, dokter spesialis neurologis kita, yaitu Dr. Yanis Damantantri, spesialis neurologi. Selamat pagi, dokter. Pagi. Assalamualaikum. Malam. Ini dok, pagi ini kita mau membahas tentang topik yang cukup banyak ya dok. Akhir-akhir ini pasien di RSI itu sakit ini gitu. Jadi biar masyarakat itu tahu gitu mengenai stroke dokter ya, yang akan kita bahas. Jadi kita nanti akan mengupas mengenai stroke ya dokter. Ya mungkin. Gimana Bu?
Sebenarnya kalau materi tentang stroke mungkin sudah banyak ya sering, cuman yang memang mau kita bahas lebih dalam saat ini tuh kenapa sih kalau pasien stroke kok mesti harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit kayak Iya gitu ya. betul. Iya, Betul. itu Tapi tadi. kayaknya dari RDI-nya masih ini ya, masih putus ya yang dari RDI. Iya, lampunya sempat mati sebentar listriknya nih dokter, maaf. Iya Pak. Iya, Sudah ini ya, sudah tersambung ya? iya sudah. Iya. Baik, dokter. Ini Dokter, saya iya, akan buka dulu ya dokter ya untuk di boleh, radio ya. monggo. Iya, Iya, silakan. baik. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI dan juga sahabat RSI. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang hadir untuk Anda lewat Instagram Live ya. Tetapi kalau Anda saat ini sedang mendengarkan lewat radio, acara ini bisa didengarkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Nah, di hari ini Jumat 20 Januari 2023 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, saya Zulkifli bersama dokter dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali dan ini tentunya sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Nanti akan ada narasumber yang sudah bersama kita, bukan nanti, sekarang sudah ada bersama kita di layar ini. Ada narasumber kita Dr. Yanis Prasetyaning, DSPN ya, spesialis dokter spesialis syaraf dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Yanis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Iya, lama kita tidak. Alhamdulillah sehat, dokter. Tetap semangat. Iya. Lama nggak ketemu nih, dokter ya. Ya, beberapa bulan Iya. kayaknya. Dan ini topiknya menarik sekali, periode emas penanganan stroke ya, tata laksana gawat darurat penanganan stroke sebelum dan saat di rumah sakit. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya juga tidak sendirian, saya bersama host kita dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan ini saya rasanya baru pertama ini dengan Dr. Putri Iya, saya juga Purnamasari baru ya. ketemu ya Pak. Iya. Iya betul. Perkenalkan Assalamualaikum dulu. Dr. Purnama. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana pagi hari ini kabarnya, dokter? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah ya, dengan baju hijau ini memang kelihatan cerah, dokter. Ya, Ya, dokter, gimana pagi hari Pak? ini kita akan ngobrol soal periode emas penanganan stroke ya, menarik ini. Iya betul. Dan tentunya sangat penting sekali untuk kita ketahui. Dan kami ingatkan buat sahabat RDI, juga sahabat RSI yang sedang menyaksikan acara ini, silahkan nanti kalau ingin bertanya, manfaatkan di kolom komentar atau kolom chat ya di Instagram Anda. Silahkan dipertanyakan di sana. Atau mungkin kalau Anda saat ini sedang menyaksikan, Anda bisa tekan tombol itu, ada tombol hati ya, ditekan tombol hati yang banyak ya, biar nanti keluar hatinya, biar kelihatan hatinya banyak sekali di sini. Iya. Yang jelas pagi hari ini saya akan serahkan waktu ke Dokter Purnama untuk saya manggilnya betul ya, Dokter Purnama Iya, Purnama betul. Sari atau Purnama, dokter? Purnama aja Pak, betul. Soalnya tadi saya mau panggil Dokter Putri, ternyata ada kan Dokter Putri yang satunya ya. Ya, jadi saya serahkan nih Dokter Purnama untuk sesi yang pertama ini sebelum nanti kita break ya, kurang lebih nanti 10 atau 15 menit lagi. Dan kembali lagi saya ingatkan, silakan yang mau bertanya, silakan Anda simak acara ini, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat. Monggo dokter, kami serahkan waktunya ke Dokter Purnama. Ya, baik. Assalamualaikum sahabat dari Aisyah. Ini mungkin sekarang udah banyak yang nggak sabar pengen tahu seperti apa sih penanganan stroke itu. Nah, di sini bersama saya ada Dr. Yanis, spesialis saraf yang ada di RSI Aisyah Malang. Nanti kita akan membahas dan mengupas tuntas soal penanganan stroke di awal ini supaya hasilnya lebih baik lagi. Nah, dokter, saya mau menanyakan nih Dr. Yanis. Sebenarnya pasien kan sering memang mendengar stroke. Sebenarnya stroke itu apa sih dokter? Bagaimana penyakit apa sih dokter? Jadi sebenarnya stroke itu secara umum kan diartikan adanya kerusakan otak ya, kerusakan otak yang sifatnya menetap mestinya lebih dari 24 jam
yang penyebabnya itu harus dipastikan kalau itu adalah pembuluh darah atau vaskuler. Jadi bukan penyebab secara per definisi itu adalah stroke itu definisinya itu. Jadi orang yang terkena stroke ada faktor vaskulernya gitu ya. Jadi nggak semua keluhan karena ada itu nanti penyakit-penyakit atau gejala yang mimikring stroke itu nanti akan berpengaruh dengan terapinya kan pengobatannya. gitu. Kemudian yang penting lagi untuk diketahui ya gejala-gejala stroke selama ini di masyarakat kan pasti kalau ngomongin stroke yang di apa maksudnya yang identik itu dengan lemah separuh aja gitu kan Iya, betul. aja yang diketahui mungkin yang lebih banyak diketahui masyarakat gejala stroke itu banyak maksudnya yang paling sering terjadi memang ada kelemahan tubuh kanan kiri kemudian ada juga apa kebas atau kesemutan satu sisi kemudian wajahnya merah kemudian dan lagi yang sering terlewat itu dengan pemuda tiba-tiba kok nggak diajak ngomong nggak ngerti atau dia mau ngomong secara mendadak gitu ya ini intinya kuncinya harus mendadak dia nggak boleh kuncinya mendadak ya dok ya atau gradual gitu ya mendadak dan yang sering terjadi adalah satu memory loss jadi lupa tiba-tiba lupa kemarin ingat kok tiba-tiba lupa gitu kemudian nyeri kepala kadang vertigo yang berat ya nggak merasakan sebelum mendadak juga sifatnya gitu kan kemudian lagi yang sering di apa di nggak dipikirkan lagi itu kan keluhan-keluhan ringan lainnya ya seperti di memori loss sulit berbicara apa sulit diajak ngomong gitu ya paling sering dikeluhkan pasti karena lemah separuh itu tadi jadi menurut saya itu penting sekali mengenali gejala stroke ini sebenarnya di masyarakat itu kan seperti itu karena yang akhirnya diremehkan cuman kesemutan aja mungkin capek kayak gitu itu akhirnya dinamakan golden period ini tadi gitu. Jadi stroke itu penyakit pembuluh darah intinya kan gitu ya penyakit pembuluh darah tapi dia menyerang menimbulkan gejala yang menetap lebih dari 24 jam. Kenapa saya bilang menetap? Karena ada yang namanya serangan stroke sesaat atau sepintas. Serangannya 5 menit kok dok tadi lemah separuh tapi 5 menit habis itu udah nggak lagi udah baik gitu kan padahal hati-hati serangan stroke sepintas itu bisa jadi itu secara gejala awal jadi stroke seperti itu besarnya stroke dan gejalanya ya. Jadi kalau misalnya nih dokter kita di rumah menemui keluarga atau diri kita sendiri mendapati salah satu gejala itu, kira-kira yang bisa kita lakukan segera apa tuh dokter? Ya jadi ini terkait ini ya terkait penanganan stroke ya. Kenapa kok ini jadi ini ya jadi apa ya maksudnya stroke itu jadi penting sekali kenapa? Karena kalau lihat apa namanya epidemiologinya aja datanya ya. Jadi kalau kita mau ngomong global di dunia ini setiap 6 detik itu satu orang kena stroke di dunia. Setiap 6 detik satu orang, setiap 6 detik satu orang. Jadi angka kejadiannya kan tinggi. Per tahun itu kalau dihitung data dari WHO kurang lebih 15 juta orang tiap tahun yang kena stroke di mana 5 juta orang itu meninggal dunia, 5 juta lainnya itu dengan kecacatan permanen. Kemudian kalau kita mau ulang lagi, masih tinjau lagi ya, kenapa sih kok banyak yang meninggal? Selamat ya, banyak yang cacatnya permanen. Satu kuncinya adalah penanganannya yang terlambat, maksudnya terlambat mendapatkan stroke gitu. Itu akhirnya yang memunculkan golden period ya, atau periode emas stroke, golden period stroke atau periode emas stroke. Itu tadi itu terkait pertanyaan tadi ya. Iya. Ya lagi apa sih dok golden period stroke itu apa sebenarnya? Iya gitu. betul. Itu adalah waktu-waktu paling baik ya untuk segera dilakukan penanganan terhadap pasien yang kita sepakati bersama. Waktunya itu kurang lebih 3 sampai 4,5 jam. 3 sampai 4,5 jam ya dulu. Itu yang biasa pasien ya data penelitian menunjukkan pasien yang ditangani di dalam golden period itu menunjukkan klinis yang lebih baik misalnya menurunkan angka kematian mencegah angka kecacatan kan seperti itu. Jadi prinsipnya dalam 4,5 jam pertama itu harus sudah ditangani. Kemudian kalau pertanyaannya jadi apa nih dok yang harus dikerjakan kalau seandainya kita atau ada keluarga kita atau orang yang kita kenal menunjukkan gejala seperti stroke. Jadi yang pertama pasti kenali dulu kalau itu stroke, itu yang penting. Kenali dulu dengan gejala-gejala yang sudah kita ceritakan tadi ya.
yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus berpikir bahwa ini ada stroke apa pasiennya itu ada faktor risiko stroke ya, yang saya sebutkan tadi. Faktor risiko stroke itu apa aja sih? Ada penyakit usia yang pertama ya, usia. Kemudian ada faktor penyakit yang misal tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, mungkin tinggi, orangnya obesitas, ya, seperti itu. Ada faktor risiko seperti itu. Ketika kita mengenali ini kemungkinan stroke, yang dilakukan yang utama adalah segera bawa ke rumah sakit. Itulah ya, kita mengenali kondisi pasien. Apa pentingnya? Satu, jika pasien ini kondisinya stabil, maka kita mesti tahu kan dia ada sesek enggak ya, kira-kira pasiennya sesek sadar atau tidak. Jika mungkin pasien itu kondisinya sangat darurat menurut kita, mungkin bisa dibawa ke rumah sakit terdekat dulu untuk bridging. Jadi kita bawa ke sana dulu, nanti di sana diakses oleh di sana, baru dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Tapi kalau kondisinya mungkin masih mungkin secara kondisi umum masih baik ya, cuma lemas paru aja, itu bisa, saran saya dibawa ke rumah sakit yang ada fasilitas penanganan stroke-nya, misal CT scan, bagus ada dokter memang ada dengan apa namanya program dokter padu ya seperti itu. Kemudian ditenangkan, pasiennya ditenangkan. Jadi pasiennya ditenangkan, dibawa dibuat senyaman mungkin. Intinya keluarga atau orang di sekitar pasien tidak boleh ikut panik. Segera bawa ke rumah sakit karena apa namanya, time is brain. Jadi setiap detik itu sangat berharga untuk menyelamatkan otak apa yang kena stroke tadi. Kemudian apa sih pentingnya golden period gitu ya? Maksudnya kenapa sih kok harus 3 sampai 4,5 jam? Jadi ketika terjadi stroke ya, stroke kan ada dua, itu bisa pembuluh darahnya pecah atau tersumbat gitu ya. Ketika di bagian otak itu ada yang pecah atau tersumbat, itu akan menjadi jaringan inti di otak yang mengalami kerusakan, kita sebut umbra, daerah umbra. Nah, daerah di sekitar umbra itu adalah daerah umbra. Dia itu masih sehat, tapi jika daerah umbra tidak ditekan, dia akan ikut sakit gitu. Jadi golden period itu mencegah umbra ini tidak meluas sampai ke daerah penumbra itu tadi. Jadi supaya daerah penumbranya tetap sehat kan begitu. Dengan segala macam nanti apa namanya modalitas terapi yang tersedia di rumah sakit. Seperti itu. Jadi yang harus dilakukan itu tadi, intinya segera bawa ke rumah sakit jika kita mengenali stroke pada apa keluarga atau kita. Bawa ke rumah sakit jika kondisinya baik, maksudnya secara baik, bawa ke rumah sakit yang ada fasilitas CT scan kalau saya sarankan. Kalau ternyata kondisinya tidak baik ya, itu bisa dibawa ke ke fasilitas kesehatan terdekat dulu untuk dalam rangka seperti itu. Iya dokter. Terus kan kalau banyak mitos yang beredar di masyarakat nih dok, kalau misalnya ada gejala stroke, coba ditusuk di area telinga atau ditusuk di area jari-jari. Katanya kan stroke tuh menyumbat, harapannya nanti gejalanya bisa menghilang. Itu mitos atau fakta tuh dokter? Ya, jadi yang banyak beredar memang seperti itu ya. Jadi mencoba mencari tahu sebenarnya menusuk jari-jari, telinga itu dengan jarum itu sebenarnya apa sih tujuannya gitu ya. Beberapa pasien mengatakan supaya aliran darahnya lancar, karena jembatan. Kedua, itu secara medis tidak ada korelasinya sih jembatan. Yang kedua, alasannya adalah kalau ditusuk kan diharapkan pasien ini tetap sadar karena kan ditusuk nyeri. Oh iya betul. Kalau itu ya mungkin masih diterima ya alasannya gitu, jangan sampai kan ini akan menghambat, maksudnya memperlama proses ke rumah sakit yang pertama. Kedua, jika ditusuk dan itu nyeri, dia akhirnya kesakitan, takutnya menaikkan tensi, itu malah lebih berbahaya lagi stroke-nya. Jika ditusuk kan orangnya tidak tahan nyeri ya, orang dengan ambang nyeri rendah misalnya, dia gampang tahan nyeri, akan ada tensi, itu bahaya. Kedua, gimana kalau jarumnya tidak steril? Juga kan akhirnya harus pikir-pikir banyak dibandingkan manfaat. Kalau hubungannya dengan sumbat itu insya Allah nggak berhubungannya ya, sumbat di otak dan di ini. Jadi kalau himbauan saya sebaiknya tidak usah dilakukan karena sejauh ini sih tidak ada manfaatnya, tidak ada bukti klinis kalau dilakukan itu bermanfaat.
Jadi sebaiknya daripada menusuk, mending langsung dibawa ke rumah sakit segera aja ya dokter Betul. ya. Kan sering kan dok ya, Ya. itu pasiennya udah berdarah-darah habis ditusuk gitu kan. Kalau masih ini banyak tuh. Oh iya iya. Ya, Dokter, lalu baik dokter. gimana Eh, gimana Pak? dokter, kita break dulu dokter. Boleh boleh. Oke. Kita, Boleh. ya, mohon maaf ini Dokter Purnama dan juga Dokter Yanis, kita akan jeda dulu sejenak, sahabat RDI juga sahabat RSI. Untuk yang lagi live mungkin hanya beberapa detik saja, tapi untuk yang sedang mendengarkan di radio mungkin ada 2 atau 3 menit. Kita akan jeda sejenak, setelah itu nanti saya Zulkifli akan kembali lagi di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, sampai nanti jam setengah 10 untuk yang di live, dan nanti untuk yang di radio sampai jam 10 pagi. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih lanjutkan lagi program Ngopi Ngobrol Pintar yang merupakan kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan acara ini hadir dalam bentuk live lewat Instagram. Buat yang belum follow, silahkan untuk pendengar RDI yang belum follow akun RSI Aisyah Malang, silahkan di follow, supaya nanti ketika ada acara live semacam ini, ada informasi terkait dengan kesehatan dan ada berbagai macam info dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, Anda tidak sampai ketinggalan dan infonya pasti sangat bermanfaat sekali. Seperti yang sedang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini, kita ngobrol atau ngopi bareng dengan Dr. Yanis dan juga dengan host kita Dr. Purnama di tema kita periode emas penanganan stroke ya. Dan kita tunggu juga nanti yang ingin bertanya, silahkan manfaatkan di kolom komentar, di kolom chat, pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Yanis. Baik, Dr. Purnama, kami serahkan lagi waktunya ke dokter. Baik, terima kasih Pak. Jadi dokter, tadi kan kita udah ngobrol tentang stroke itu apa, lalu gejalanya bagaimana, lalu apa penanganan awalnya dan golden period dan lain-lain. Tapi sebenarnya faktor pemicunya stroke sendiri itu apa sih dokter sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau dilihat kan penyebabnya pasti dari vaskuler atau pembuluh darah ya. Jadi makanya kita harus mengenali faktor pencetus apa namanya itu faktor resiko terjadinya stroke. Jadi resikonya itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Misalnya faktor resiko tidak bisa dirubah ya gitu ya. Semakin secara teori sebenarnya semakin usia pasti apa resiko terjadinya stroke itu lebih tinggi gitu ya. Cuman saat sudah mulai bergeser, jadi kejadian stroke itu mulai menurun ya. Dulu dia 45, 50, 65, sekarang di bawah 45 juga banyak. Orang sakit stroke itu juga salah satu mitos. Stroke kan cuman bisa nyerang orang tua aja, yang muda juga nggak mungkin kena stroke. Iya, betul. Epidemiologi kita berkata lain, ternyata sekarang angkanya semakin muda yang terkena kan. Kedua, jenis kelamin, memang disampaikan laki-laki lebih rentan terkena stroke daripada wanita. Angka perbandingannya 2:1 lah ya. Cuman nanti setelah menopause, akhirnya wanita cenderung banyak terkena stroke post menopause itu karena pengaruh hormon estrogen. Apa namanya, kita bersenang-senang dulu sebelum usia menopause kita masih terlibat oleh si estrogen ini ya, tapi setelah itu faktor risikonya akan sama dengan laki-laki. Dan ras tertentu juga bisa, ada ras tertentu, warna kulit tertentu, tapi juga nggak terlalu ini ya, itu nggak bisa dirubah kan, maksudnya memang itu nggak bisa dirubah genetik orang atau keturunan kita banyak yang stroke dengan apa namanya kuler gitu ya, kemungkinan dengan faktor risiko yang bisa dirubah ya, maksudnya yang bisa kita kendalikan itu ya banyak, maksudnya ada penyakit seperti hipertensi, tekanan darah tinggi ya, kemudian diabetes, kemudian kolesterol, obesitas, dengan stres tinggi, kemudian pada usia muda itu paling sering penggunaan alkohol dan terlarang, kemudian rokok juga ya. Jadi itu faktor resiko stroke yang ada pada kita, yang kita harus mengenali. Jadi setiap orang itu saya ada faktor risiko dan harus kita kontrol. Kayak gitu. Dan dari Kemenkes juga lama ya, apa namanya, promosi gerakan-gerakan kesehatan, germas itu misalnya patuh kayak gitu kan, tahu ya patuh itu artinya apa? Apa namanya, kita harus satu itu kita harus segera lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Untuk A itu atasi penyakit-penyakit yang disebutkan, hipertensi, jantung, dan lain-lain penyakit penyerta harus kita atasi dengan cara yang tepat. Maksudnya ya harus medis dan lain-lain gitu ya. Terus T itu sebentar, kemudian diupayakan ada aktivitas fisik tiap hari. Kemudian hindari rokok, alkohol seperti itu. Kemudian jadi sebenarnya upaya preventif promosi itu sebenarnya sudah lama juga kita kerjakan. Ini banyak. Ya itu terkait karena penyebab stroke apa itu ya sebenarnya faktor apa resikonya yang bisa kita kendalikan sebenarnya. Jadi sebenarnya upaya penanganan itu paling banyak porsinya di pencegahan. Karena kalau sudah kejadian apa namanya peluangnya memang nggak besar ya kalau dilihat itu kan kebanyakan kalau nggak dengan kecacatan kan bisa dengan kematian seperti itu ya. Ya. Nah, menyambung yang itu tadi dok. Jadi sebenarnya stroke ini bisa sembuh nggak sih dokter? Stroke itu jadi sebenarnya kalau slogannya itu kan stroke itu penyakit mematikan, sebenarnya bisa disembuhkan. Itu tadi asalkan itu semua pasti tergantung satu severitas ya. Maksudnya severitas itu severitasnya itu keparahan ketika terkena, kemudian ketepatan penanganan tepat dan cepat penanganannya itu. Dan berikutnya lagi ya faktor risikonya ini Faktor risiko tadi. jadi segera dikontrol tapi sebenarnya bisa disembuhkan gitu ya, mematikan tapi bisa disembuhkan, bukan yang nggak bisa sembuh gitu ya, walaupun angkanya memang kecil untuk maksudnya sembuh normal gitu kan masih bisa gitu. Jadi target kita kan intinya pasien itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Target kita yang paling sederhana itu sebenarnya tidak mengganggu daily life-nya. Iya. Dokter, ada yang bilang nih katanya kalau semisal kita sudah pernah terkena stroke tuh ya sudah nggak akan bisa kena lagi gitu. Jadi sebenarnya gimana dok? Bisa nggak orang yang sudah stroke terkena serangan stroke lagi? Nah, jadi bisa-bisa aja gitu ya. Apalagi kalau pasien ini punya risiko itu dan itu tidak dikontrol gitu ya. Sudah punya diabetes, sudah pernah kena stroke 1 kali, anggap aja stroke-nya ringan masih paruh tapi sudah baik. Kemudian dia tidak mengontrol lagi faktor risikonya itu, ya bisa lagi. Memang secara data angka kejadian stroke berulang itu lebih besar daripada stroke baru. Orang sudah pernah kena stroke, pembuluh darahnya udah rentan gitu. Itu untuk terkena stroke lebih besar, justru kita harus lebih aware, maksudnya lebih ketat dalam mengontrol faktor risiko itu tadi. Jadi mitosnya kalau udah pernah nggak kena itu nggak benar gitu ya, berarti itu. Oke. Seru banget ya. Gimana? Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin kita coba melihat pertanyaan dari yang sudah join sama kita pagi ini ya Pak. Sepertinya belum ada. Monggo. Sambil menunggu saya juga mau tanya nih dokter. Jadi kalau terkait tadi dengan masalah kesembuhan ya dokter, kalau dari sisi usia, mereka yang pernah kena stroke di usia yang relatif muda, apakah memang kemungkinan untuk bisa normal kembali itu lebih besar atau sebetulnya sama saja antara yang tua yang muda? Kalau sudah pernah terkena stroke, proses penanganan atau penyembuhannya itu butuh waktu yang cukup panjang atau bagaimana, dokter? Jadi sebenarnya kalau yang lebih muda yang kena stroke ya, biasanya sih maksudnya data kita itu kalau tidak ada penyebab lain yang berat itu biasanya dia akan ringan. Terlalu berat yang mungkin secara umum ya penyakitnya mungkin hanya murni hipertensi aja gitu, belum ada yang lain. Bilang sembuh ndaknya berapa lama? Nggak ada ini sih, nggak ada. Yang lebih muda pasti lebih cepat sembuhnya. Cuman mungkin yang lebih muda ini keterbatasan fisiknya juga lebih sedikit ya. Jadi mungkin dia untuk latihan itu lebih banyak waktu mungkin kesempatan, kemudian kondisi fisik ya. Jadi yang lebih recovery secara fisik gitu ya. Kalau mungkin sudah berumur kan untuk fisioterapi untuk latihan itu kan mungkin ada rasa malas, yang antar nggak ada yang bantu gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Cuman secara angka kalau masih muda jadi lebih cepat sembuh gitu juga nggak terbukti juga gitu. Ada juga pasien yang masih muda sampai lama, ada yang juga sembuh itu dengan beliaunya penanganan yang tepat, rehabilitasinya baik ya, segera terjadi pemulihan yang lebih cepat daripada yang usia muda itu tadi.
Hmm. Risiko orang terkena stroke itu lebih banyak kecenderungannya dari apa, dokter? Maksudnya karena apa tekanan darah atau tekanan darah yang tinggi itu, atau juga karena makanan, dokter? Karena Ya, ada beberapa kasus kan, dokter, setelah makan sesuatu, oh tiba-tiba langsung kena stroke gitu kan? Atau apa? Gimana itu biasanya, dokter? ya. Jadi kalau mau di ranking itu memang penyebab terbesar stroke itu ya tekanan darah tinggi ya. Mestinya yang paling Hmm. paling sering menyebabkan stroke tekanan darah tinggi kan. Nomor 2 berikutnya diabetes gitu ya. Makanya kalau orang diabetes itu nggak Hmm. stroke gitu ya, karena ibaratnya kayak pembuluh darah nggak baik yang di otak. Nah, ini saya mau bahas yang ini, yang habis makan durian dok kemarin satu buah Iya. Nah, ya itu. kita langsung pelo gitu ya, langsungnya sensasi durian ini jahat deh kayaknya, habis makan jeroan dok kayak gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu tuh ada nggak benarnya juga ya, maksudnya gini. Jadi Hmm. segala stroke itu pasti nggak mungkin terjadinya itu maksudnya karena satu hal yang mendadak gitu ya. Jadi Oh. biasanya itu pola sih, maksudnya pola Hmm. lifestyle sehari-hari lebih ke itu gitu, bukan yang mendadak karena habis makan durian gini itu yang bisa mendadak bikin stroke ya tensi yang mendadak tinggi itu mungkin orang dengan hipertensi yang memang rutin tekanan darah tinggi, kemudian dia ada sesuatu mungkin ya emosional apa yang tinggi tensinya apa namanya naik secara mendadak gitu ya, Naik. mungkin jadi stroke pembuluh darah atau menyebabkan lepasnya sumbatan menyumbat di otak gitu. Cuman kalau makanan tertentu kemudian aktivitas tertentu gitu ya, itu murni menyebabkan stroke itu sepertinya kok data kita nggak ada ya kayak gitu ya. Mungkin kan ada tuh habis olahraga terus Iya, betul. ini kan gitu ya. Jadi ya semua itu pasti ada kaitannya. Mungkin olahraga berlebihan, exercise juga bisa naikkan apa namanya kadar alami, naikkan apa akhirnya tensinya naik juga, dan tapi sumbernya utamanya pasti karena ini tadi, karena tensinya naik, kecuali stroke yang lain loh ya, maksudnya bukan karena tensi sebab yang lain tadi itu ya seperti itu. Hmm. Ya, ya. Dokter, saya mau tanya lagi. Ada yang bilang katanya kalau ya udah kalau udah stroke keluar dari rumah sakit sembuh nggak perlu berobat lagi. Itu gimana dokter? Karena banyak pasien yang seperti itu ya, jujur ya dokter, kita Hmm. temui ya. Banyak Ya pasien itu yang seperti itu, merasa sudah selesai, sudah sembuh stroke-nya, sudah nggak kontrol lagi. Jadi sebenarnya harus seperti apa sih dok pengobatan stroke itu Ya. dok? ya itu sih makanya PR kita ya sebagai yang berkecimpung di dunia medis itu sebenarnya kan itu diedukasi ya. Jadi stroke ini seperti penyakit batuk pilek yang sembuh selesai. Jadi dia yang penting kita tadi setelah pasien setelah stroke itu adalah faktor resiko. Dan kontrol faktor resiko kan dilakukan ya dengan kontrol kan, maksudnya dengan memberi Iya. skala. Kadang kita butuhkan obat-obatan yang diminum dalam jangka waktu panjang, Iya. dan mungkin pengencer darah, pengencer lemak, mungkin anti hipertensi, itu kan harus dalam jangka waktu. Nah, yang sering terjadi memang seperti itu, apalagi kalau stroke-nya ringan, maksudnya kayak pelo aja sama merot, tapi di operamal 5 hari udah baik kok, udah ini lagi kontrol kayak gitu. Biasanya akan datang lagi tuh nanti 1 tahun 2 tahun lagi dengan stroke yang lebih berat gitu, karena faktor risiko yang tidak terkontrol. Makanya pentingnya kita harus selalu di pasien itu ya, minimal kalau nggak bisa ke rumah sakit ya ke fasilitas kesehatan terdekat mungkin. Mereka harus selalu terpantau, terkontrol untuk. Jadi intinya pasien pulang stroke itu harus sudah mengenali saya kemarin stroke itu karena apa, terus apa yang harus saya kontrol itu harus itu PR ya, PR untuk kita, maksudnya yang ya untuk senantiasa maksudnya harus gitu nggak ya itu tadi kalau bukan ada tuh yang jual masuk sakit kota gitu ya, ini dia sadar maksudnya pas kalau saya harus mengontrol tensi saya harus mengontrol gula saya karena saya seperti itu, karena rata-rata pasien yang masuk di sini pun itu adalah attack yang ini ya apa obatan. Dan saya habis 3 bulan habis itu udah nggak obat lagi kayak gitu kan. Atau kan nggak selalu obat juga ya, mungkin tensinya udah baik, jadi yang perlu kita tekankan ya, jadi nggak selalu dengan obat gitu. Jadi yang penting jadi kan mindset yang kalau periksa ke dokter habis itu pasti suruh minum obat terus, nanti gejala saya gimana, nanti saya rusak nih, telinga saya nggak dengar kebanyakan Iya, itu betul. kan gitu. Padahal kalau mau kita lebih lanjut sebenarnya justru obat
vaskuler ya kayak gini, obat tensi, obat jantung ya, obat diabetes itu malah sifatnya renal protektor. Dia malah melindungi ginjal. Oh, Jadi kita Ya. sakit ginjalnya karena hipertensi ginjal kan, karena ya, tensinya nggak kontrol kayak gitu. Tapi yang beredar di masyarakat kan selalu seperti itu. yeah. Jadi dokter itu nggak melulu obat, akan melihat orang ini hipertensi apa cukup dengan perubahan salah satu baik. Memang harus ada intervensi obat gitu ya. Jadi nggak selalu, makanya perlunya kontrol kan itu, pun maksudnya ya di ke-1, di posyandu, lansia itu, atau di puskesmas yang terdekat, atau dimanapun itu sebenarnya itu jadi yang harus diperhatikan itu. Takutnya orang itu kan nanti pasti dikasih obat seabrek gitu. Orang habis stroke kan obatnya 1, 2, 3, 4 Iya. gitu. Betul. Aja sih sebenarnya. Ya, dokter menyambung pernyataan jenengan tadi barusan menyampaikan di masyarakat tuh ada yang mengenal sering ya dok diomongkan stroke ringan. Sebenarnya ada nggak dok? Apa sih stroke ringan, stroke berat tuh sebenarnya ada nggak sih dok? Apa bedanya dokter? Jadi sebenarnya kalau secara medis ya kita tuh membedakan itu ringan, sedang, berat itu kan severity atau keparahan itu terkait dengan ya. Dan artinya nanti ke depannya bagaimana. Tapi nggak ada, maksudnya kayak kalau keluhannya cuman keringinan aja, ini struknya ringan deh. Karena kita Iya, sering seperti itu. iya, Ya. padahal itu proses, masih awal aja, dia cuma kesemutan. Besoknya lemes, besoknya lagi nggak sembuh. Nah itu, makanya apa sering ya kita mendengar ya yang dulu tuh stroke ringan aja dok, yang ini nggak bisa, kita nggak pernah maksudnya kita di itu ya, itu kepentingan klinis aja gitu. Tetapi itu untuk menghitung skor, jadi masuk kita hitung skornya aja gitu. Itu fungsinya itu tadi untuk kira-kira terapi apa yang bisa kita pasien dengan skor keparahan seperti apa, kira-kira depannya bagaimana gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang stroke ringan, stroke sedang, tuh ini stroke-nya sedang, agak berat-berat. Stroke-nya sedang-sedang saja. Sedang saja. Nggak ada. Baik, Dokter Purnama, juga Dokter Yanis, kita break dulu sejenak ya. Ditahan dulu nih sahabat RDI, sahabat RSI yang sedang menyaksikan acara ini. Hanya beberapa detik saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi, dan untuk yang di radio kita mungkin ada jeda mungkin kurang lebih 1-2 menit. Jangan lupa acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang ini diadakan di acara di dalam bentuk Instagram Live ya pada hari ini Jumat tanggal 20 Januari dari jam 8:30 sampai jam 9:30 nanti. Tapi kalau Anda ingin mendengarkan atau Anda yang saat ini sedang mendengar di radio, siaran tunda pada hari Selasa tanggal 24 Januari. Saya Zulkifli akan kembali setelah beberapa pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini yang sedang di perjalanan, barangkali yang sedang di kantor atau yang sedang di rumah ini, mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi sehat dan tetap mendengarkan program kita Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Ada Dr. Yanis Prastianing, dokter spesialis syaraf, dan juga ada host kita Dr. Putri Purnamasari ya, atau Dr. Putri ya. Tema kita masih tentang periode emas penanganan stroke ya. Jadi yang ingin bertanya atau yang ingin berkonsultasi mumpung gratis, Anda tinggal ngetik saja di kolom chat ya. Silakan pertanyaannya nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Yanis. Kita punya waktu sampai nanti kurang lebih jam 9:30 ya. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa yang sedang menyaksikan acara ini, tombol like-nya atau tanda hatinya ditekan sebanyak-banyaknya ya. Di like, kemudian yang mungkin sekarang sedang menyaksikan mungkin ada di luar kota Malang atau yang ada di daerah mana, silakan juga tuliskan di kolom komentar sedang menyaksikan di mana, apa di kantor atau mungkin di perjalanan atau barangkali di mana, silakan Anda juga boleh tuliskan di kolom komentar. Baik, Dokter Purnama, kita lanjutkan lagi ngobrol kita bersama Dokter Yanis. Oke, Pak Dokter Yanis, saya mau meneruskan ya. Ada beberapa yang mengatakan kalau stroke itu ini saudara saya ini stroke, soalnya ada keturunannya stroke juga sebelumnya gitu. Gimana dokter? Apakah ada hubungannya dengan keturunan dokter? Kalau stroke itu? Jadi gini, stroke itu jadinya disebut keturunan tuh karena kan biasanya kalau bapaknya stroke nggak stroke gitu ya. Ternyata ketika kita sebenarnya itu adalah sharing life habit ya, sharing gaya hidup. Oh, gaya hidupnya menular ini ke bawah. Ya, gaya hidup kan kalau bapak asin, ibunya suka makan asin, masaknya asin, anaknya biasa makan asin gitu.
makanya nggak sehat. Tim apa mager, orang tuanya mager, anaknya pasti juga di rumah itu. Tapi sebenarnya tuh kayak dari lifestyle aja, cuman emang iya maksudnya Iya, iya. gini, jadi yang menurun tuh biasanya faktor resikonya. Jadi gini, kalau Hmm, hipertensi anaknya juga ada kecenderungan hipertensi, tinggal menunggu. Jadi faktor genetiknya ada, tinggal menunggu lingkungannya itu apa maksudnya memunculkan gejalanya ya gitu kan sebenarnya. hmm, Diabetes kan juga tuh memang kalau orang tua mungkin diabetes, anaknya juga diabetes, tinggal menunggu apa namanya dia bagaimana, maksudnya gaya hidupnya bagaimana, pola makan, pola hidup dari akhirnya jadi beneran diabetes gitu. Juga ada yang hmm. yang satu tekanannya tinggi, itu juga yang menentukan. Jadi sebenarnya kalau disebut stroke itu ada faktor keturunan ya, akhirnya itu tadi yang dijelaskan kan, sharing apa gaya hidup, kemudian juga faktor resiko itu tadi yang tidak terkontrol. Di sana sih sebenarnya kata-kata istilah faktor apa keturunan dari stroke itu dari sana. Oke, mungkin dari Pak Zulkifli ada yang mau ditanyakan mungkin ke Dokter Yanis? Ya, Beberapa pertanyaan jadi atau mungkin ya ini sambil menunggu mungkin pertanyaan yang masuk, saya juga mau bertanya nih dokter. Jadi tadi kan ada masa periode emas penanganan stroke ya, pada waktu orang terkena pertama kali itu sesegera mungkin waktunya 3 sampai 4,5 jam dokter ya. Itu maksudnya untuk stroke yang bagaimana? Atau kan orang belum tentu paham ya bahwa ini stroke atau bukan. Misalnya tadi yang kayak geringgingan gitu ya, atau mungkin kayak tiba-tiba kok pelo itu tadi ya. Kan tidak semua orang paham bahwa itu adalah gejala stroke. Apakah yang seperti itu juga sama? Itu masuk ke periode emas juga harus segera ditangani atau bagaimana? Jadi intinya ketika ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu Pak, itu Hmm, kan gejala stroke atau bukan, atau mimikring stroke yang tadi, hmm, gejala lain yang menyerupai stroke mungkin ya. Tadi saya bilang mungkin dia ada gangguan saraf aja, gulanya turun hmm, ngedrop, seperti pilu gitu ngomongnya kan juga bisa. hmm, Artinya ketika ada muncul gejala-gejala seperti stroke tadi, itu tadi tetap dibawa ke rumah sakit. Itu tetap. tim medis yang akan melakukan assessment, akan dicari ini bukan dengan pemeriksaan tertentu ya, maksudnya apalagi kalau pasien itu memang ada faktor risiko yang saya sebutkan tadi, lebih baik kita Hmm, kayak jangan-jangan ini stroke nih, kok diajak ngomong jadi kayak bingung gitu ya, jangan-jangan stroke nih, hmm, udah bawa aja ke rumah sakit gitu, kan tentukan. Karena gini, sebenarnya kalau dari WHO malah harusnya dia dalam 60 menit itu harus sudah dapat penanganan kan sebenarnya. Cuman kalau hmm, kita kan 4,5 jam itu dengan pembagian dalam 2 jam dia harus sudah ke rumah sakit. Jadi artinya ketika dia ada serangan jebret gitu ya, aduh kok ini kok ngomongnya pilu ya gitu. Segera mungkin cari bantuan, bisa pakai ambulan atau bawa sendirilah, mesti kalau orang masih baik. Sampai ke rumah sakit diharapkan dalam waktu 2 jam itu paling lama, kurang dari itu lebih baik lagi. Dalam 2,5 jam ke depan itu tim medis yang akan melakukan apa namanya penanganan terhadap pasien gitu. Kadang memang agresif artinya sebenarnya ini nggak jelas juga strukturnya kok kayak gini gitu, cuman akhirnya ada bantuan CT scan, kita periksakan laboratorium hmm, secara cepat ya. Jadi sebaiknya memang walaupun ringan apapun gejala, asalkan itu mendadak, sifatnya mendadak, kemudian hmm. apalagi faktor risiko, itu paling aman itu dibawa ke rumah sakit. Terus kalau tanya, "Loh dok, tapi kan ini malam dok, kalau poliklinik kan tutup." Ya sudah, dimanfaatkan fasilitas emergensi, itu memang penting. Karena stroke sudah termasuk program nasional ya. Jadi semua UGD itu pasti menerima sesuatu yang memang dicurigakan itu adalah stroke. Nah, itu nanti tugasnya dari tim medis di satu rumah sakit itu untuk menentukan, oh ini stroke, ternyata bukan, ini mimik gejala yang menyerupai stroke. Nah itu Hmm, itu sih daripada kehilangan golden period ini tadi, gitu Pak. hmm. Dokter, kenapa orang tadi dokter sempat mengatakan ya, walaupun sebenarnya tidak terkait dengan cara penanganan stroke yang tadi ditusuk jarum itu kan sebenarnya tidak disarankan itu ya, tapi maksudnya tadi sempat mengatakan supaya orang tetap sadar itu ada kaitannya nggak sih dokter? Dia harus tetap sadar atau tidak itu tadi dokter? Enggak sih Pak, enggak sih. Hmm, hmm. Maksudnya gini di apa dibangun-bangunkan kan ada yang ini sampai saya Ya, pukul-pukul ya, biar dia tetap bangun. ya, ya. Nah itu nggak ini juga, maksudnya nggak ada bukti medisnya, maksudnya kalau pasien harus tetap bangun Hmm, dari tangan gitu. Kan sebenarnya kan pasien nyaman mungkin, artinya kalau dia kondisi terjatuh gitu, kadang orang stroke kan ada mukanya terjatuh gitu ya, ya, kemudian
di posisi yang nyaman mungkin, kemudian baju-baju mengikat mungkin bubuk atau dilonggarkan kita sudah berikan yang nyaman. Dan yang sering saya itu jangan diberi minum lah, ini kan gini kan sering itu takut Iya, nanti iya. apa disadarkan Tersedak malam ya. masuknya tersedak, Mhm, akhirnya mhm. stroke plus pneumonia, akhirnya gitu radang paru Iya, iya. cairan masuk. Itu yang pasti sering saya temuin. Terus kayak itu tadi habis nggak sadar apa habis kayak bingung tak saya suruh minum supaya sadar maksudnya gitu. Cuman itu Ya yang malah. kurang benar. Jadi, yang penting itu Ya, dibuat ya. diposisikan senyaman mungkin ya itu tadi, terus kita mengenali ini gawat gak sih kok nafas kayak gini, kok ngorok nggak sadar. Mungkin rumah sakit kan jaraknya masih jauh tuh, lebih dari 10 kilo kan, bawa aja dulu ke Ya. supaya dapat oksigen terus kayak gitu. Baru itu juga berjalan sesuai memang prosedurnya bagaimana untuk penanganan stroke seperti itu. Ya, ya. Oh ya. Oke, baik Pak. Ini ada satu pertanyaan ini dari yang sekarang join live sama kita. Dokter Yanis, ini ada pertanyaan dok. Ini dok, ibu saya juga ada riwayat hipertensi, namun beliau minum obat bila ketika tensi darahnya tinggi. Namun setiap hari mengkonsumsi makanan penurun tensi seperti ketimun atau belimbing. Nah itu dok yang memang sering saya dengar begitu. Jadi kalau penurun tensi itu ketimun atau belimbing, itu bagaimana dok? Jadi itu juga aneh. Ini jadi sebenarnya untuk penelitian ketimun atau belimbing ini kan saya juga masih belum nemu ya, maksudnya secara ilmiah gitu ya. Beberapa pasien itu memang iya dia ada efek menurunkan tensi ketika diminum dimakan intens gitu ya. Tapi kalau saran saya, jadi obat anti hipertensi ini ya diminum terus gitu. Perkara nanti mau ditambahi yang maksudnya yang non obat ya, misalnya semangka, yang mentimun lah, leder, daun salam kan, terus gitu apa kan daun salam di ini itu nggak masalah. Kalau saran saya sih cuman dijedahi aja sama obat yang diminum rutin gitu kan. Kenapa saya bilang gitu, karena ini cara interaksi antara obat dengan bahan herbal itu kan kita nggak pernah meneliti. Yang diteliti kan obat, efek samping. Kita ketemu obat B nanti jadi apa. Tapi kalau ketemu timun, ketemu semangka kan kita nggak tahu. Jadi saya menyarankan iya aja Bu, sehari boleh. Jadi saya nggak, kecuali itu makanan yang berbahaya. Kayak timun apa sebenarnya kan nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada isu khusus yang dia menyebabkan apa gitu, itu ya boleh aja. Jangan sampai itu mengganggu terapi. Istilahnya dokter tuh ngasih obat kan pasti sudah dengan data ya, maksudnya orang ini dengan lifestyle aja bisa nih, udah katanya udah nggak makan, tidurnya udah cukup, nggak sudah mengurangi goreng-goreng kok tensinya masih 50 atau 60, jadi harus masuk intervensi obat. Makanya itu pentingnya di bulan depan dia minum 3 obat, tapi ternyata udah baik ya kan, diturunkan yang melulu berapa lama pakai ya gitu. Jadi lah yang sering terjadi juga gini, obat tensi ini kok rutin dok minum obat tensi lah, tapi kok masih tinggi Bu, kok masuknya 180, pokoknya setiap pusing itu obat tensinya diminum lah, itulah ini. Iya betul. Jadi yang sering terjadi itu, jadi sebenarnya fungsinya obat tensi juga menstabilkan tekanan darah, bukan yang diminum ketika darahnya naik kan gitu. Sebenarnya jadi yang menstabilkan harus diminum terus gitu sampai sudah tidak perlu gitu. Kadang pada kondisi tertentu dia udah lifestyle gitu ya, banyak olahraga cukup tidak stres, kemudian dietnya diatur tinggi kalium kayak gitu, tinggi rendah lemak gitu ya, ternyata tensinya udah baik ya, mungkin dokter akan mengurangi. Jadi stigma obat tensi harus seumur hidup itu juga belum tentu benar sih, semua sifatnya individual. Nah, itu makanya perlunya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kan. Itu yang artinya buat orang itu harus minum obat tensi seumur hidup, nanti ilmu kena kamu. Itulah biasanya itu, atau telinganya jadi nggak denger gitu kan. Sebenarnya jadi apa ya, itu yang harus. Jadi kalau pesan saya sebaiknya kalau dokter sudah mengadviskan, maksudnya menyarankan untuk minum terus ya diminum terus aja, dan dinyatakan boleh mungkin dikurangi dosisnya, dikurangi jumlah kan dengan pengawasan. Ya, jadi yang penting ada dari dokter ya, artinya itu atas resep dokter ya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Itu berarti termasuk menjawab pertanyaan dari Pak Fahru Rozi itu tadi ya. Jadi aman nggak minum obat anti hipertensi seumur hidup ya? Kalau memang saran dari dokter, memang itu dari dokter nggak ada masalah ya dokter ya? Kan sudah ada ukuran takarannya kan? Asalkan diminum sesuai
dosis ya, sesuai sesuai dosis dokter, ya. tidak mau bikin dosis sendiri, tidak dokter-dokteran sendiri gitu ya istilahnya. Iya betul. Diminum sesuai itu. Dan tadi yang paling sering saya dapatkan di pasien itu adalah ketakutan, cemas kalau saya Iya. termasuk akhirnya psikis ya, maksudnya ini punggung saya sakit pasti banyak minum obat dok, obat tensi. Iya iya. Padahal justru Iya, iya. obat itu malah protek terhadap ginjal kita gitu loh. Kalau kita nggak ginjal tensi tinggi terus, malah ginjal kita yang kalah, bukan ya karena penyakitnya gitu kan. Iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Ini, dokter, ya. dari Zerafi ya, Iya. dari akun Zerafi ya. Ya, kerabat saya ada yang terkena stroke dan baru tahunya setelah pingsan di kamar mandi. Beliau tidak ada gejala pelo atau kesemutan sebelumnya. Apa ada kemungkinan penyakit stroke muncul tanpa gejala ini, dokter? Jadi ini jadi setelah tahunya pingsan di kamar mandi berarti nggak sadar di kamar mandi. Kan juga termasuk sadar, termasuk gejala penurunan penurunan dalam kesadaran. Karena yang berkembang di masyarakat selalu keplis paru. Itu padahal banyak gejala stroke yang lain, yaitu asal sesuatu yang sifatnya mendadak. Kemudian ada faktor punya, apalagi mungkin gejala atau apa itu tidak diremehkan. Itu pingsan terus sadar lagi, ternyata dia blackout. Itu tadi mungkin stroke tapi yang sudah tadi sepita, saya bilang stroke sepita pembuluh darah tiba-tiba zat gitu jalan lagi gitu. Padahal itu biasanya kalau dia sumbatannya kena itu tempat lain ya jadi stroke yang benar. Kalau sebenarnya, tapi enggak ya mungkin akan bertahan lagi baru gitu lagi gitu. Jadi bisa stroke itu nggak harus yang disebut gejala, tanpa gejala itu ya pingsan dan lain-lain nggak sadar itu ya juga termasuk gejala stroke. Gejala ya. Ya. Oke. Sambil kita pilih-pilih lagi, apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Sepertinya sudah. Ya, silakan buat yang mau bergabung, mau bertanya, masih kita beri waktu kesempatan ya. Silahkan dituliskan di kolom komentar atau di kolom chat ya pertanyaannya, yang nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Yanis. Baik, sambil menunggu kita break dulu sejenak, dokter, beberapa detik saja seperti biasa. Buat sahabat RDI juga sahabat RSI yang sedang mendengarkan acara ini di radio, jangan kemana-mana, kita akan jeda sebentar untuk mendengarkan beberapa pesan di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Setelah itu saya Zulkifli juga bersama Dr. Yanis dan Dr. Purnama akan kembali lagi di program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Tidak terasa perjalanan kita sampai di sesi yang terakhir, tapi kita masih punya waktu. Silakan untuk yang mau bertanya, kita masih beri kesempatan ya ke Dr. Yanis, dokter spesialis syaraf yang pada kesempatan pagi hari ini membahas tema periode emas penanganan stroke, yang barangkali sebagian dari kita juga ada yang masih belum tahu bagaimana sih penanganan yang benar. Tapi tadi sudah dijelaskan, paling tidak waktu antara 3 sampai 4,5 jam ini harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penanganan ketika kita menemui seseorang atau orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita yang terkena gejala stroke atau kena stroke ya. Baik, silakan kembali saya berikan waktu ke Dr. Purnama. Ya, dokter. Terima kasih Pak, Dr. Yanis. Ini kita udah banyak banget ya. Ini tadi membahas tentang stroke, golden period dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat adalah yang penting makanan ya, Dok. Jadi makanan ada nggak yang harus dihindarin supaya tidak menjadi stroke? Itu yang paling sering saya dengar itu, Dok. Ditanyakan ke saya. Itu gimana, dokter? Ya. Jadi intinya itu kembali ke faktor-faktor tadi kan ya. Jadi sebenarnya intinya gini, makanan yang ini stroke itu kan sebenarnya kan hipertensi ya, natrium yang tinggi, natrium pasti dietnya sebaiknya itu yang rendah garam, rendah natrium kayak gitu. Percaya untuk ini ya menghindari stroke. Jadi hindari makanan-makanan yang kaya natrium, nggak murni garam, mungkin yang mengandung sodium ya, mau sodium glutamat ya, MSG, dan memang harus dikurangi. Contoh aja yang simpel seperti kecap itu kan manis ya kayak gula. Padahal kalau kita mau baca, dia ada sodiumnya juga loh, dia tinggi. Sodium natriumnya maksudnya itu juga, dan itu juga natrium yang tertumpuk lama nggak bisa menaikkan. Dietnya tuh rendah garam, sebenarnya rendah natrium ya, itu yang paling.
Jadi loh dok saya tuh loh setiap hari tuh makan daging ikan jeruan, saya tuh makan itu apa sayur-sayuran aja. Terus saya nanya tapi asin bu, ya asin dok memang soalnya kalau nggak asin kan nggak enak, sama aja kan berarti Iya makannya betul. sayuran tapi Ya, ya. asin. Nah itu yang mesti, apalagi orang dengan hipertensi ya, jadi benar-benar harus rendah garam, kemudian rendah lemak jahat ya, maksudnya ya lemak jahat seperti kita ketahui bersama kan ya, lemak-lemak yang berasal dari jeruan, kemudian goreng yang digoreng berkali-kali, dipakai berkali-kali gitu. Intinya itu sebenarnya kalau punya gula ya berarti dihindari yang gula, maksudnya Memicu faktor resikonya ya dok berarti. sebenarnya Ya. tiap gula ya secukupnya. Garam kalau orang normal kan Hmm. 6 gram ya, maksudnya ya diukur, jadi garam dikurangi seperti itu. Intinya sih itu aja. Dengan makanan-makanan yang dipercaya secara ini juga, secara apa bukti bisa mencegah terjadinya stroke karena mencegah hipertensi yang lama gitu ya, yang kalium. Misalnya pisang, kurma, kaya kalium. Buah-buahan itu yang disarankan seperti apel, buah pir, karena banyak kandungannya juga kaya kalium. Kemudian kalau ikan-ikanan laut seperti yang ikan segar ya, kita tidak pernah menyarankan diasinkan, diasap, pindang kayak gitu, karena itu pasti ada bahan pengaruh di jadi ikan segar itu kayak omega 3, omega itu juga sifatnya anti radikal bebas, dia melindungi pembuluh darah juga gitu. Jadi sebenarnya yang disarankan sih seperti itu. Kemudian makanan berserat gandum seperti itu berserat tinggi juga. Itu sih sebenarnya makanan kita yang paling kita sarankan itu. Tapi semua kembali pada faktor apa kita mesti itu kira-kira ada faktor risiko apa pada dia, itu nanti kita modifikasi dietnya juga tergantung itu gitu kan. Bisa secara umum, tapi itu tadi yang kira-kira harus dihindari ya apa manis ya, terlalu manis kalau Gitu. Ya ini Ya. berarti Ini tadi sambil ada menjawab yang tanya nih dokter ya. Iya. 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 Dari Dari sahabat siapa RSI, ini? Farhan. Iya, Farha Waber ini ya. Iya betul. Jadi itu terjawab mungkin tadi ya dok. Apakah makanan berbahan dasar tepung seperti roti dan mie bisa menyebabkan stroke dok? Nah apa roti ya tadi Ya, nah, Ya, itu roti yang dan berbahan mie. dasar tepung. Berbahan dasar tepung. Jadi ada juga pasien yang bilang ini soalnya beberapa hari makan roti terus lah dok, jadi ini gini kita. Ternyata ketika kita telusuri lebih lanjut, sesuatu yang dia memang sudah pre-diabetes, maksudnya pre-diabetes yang gula. Gini Pak, waktu dicek ya 110-an lah, masih kita normal, gula darah aja gitu, gituan gitu. Tapi ketika dites loh, kok ternyata agak tinggi. Besoknya kita cek kan yang lengkap puasa HbA1c ternyata sudah untuk diabetes dan pre-diabetes itu kadang nggak tahu ya. Jadi itu sih sebenarnya intinya, tepung berbasis tepung itu pasti kan kalorinya di indeks glukosa tinggi. Intinya itu kalau mungkin pasien yang nggak pre-diabetes atau diabetes mungkin ya teman-teman aja, tapi yang tahu pikirnya nggak makan nasi roti aja, tapi banyak gitu ya di satu, tapi tiap hari dia pre-diabetes gitu ya, akhirnya di sana sih bukan si rotinya ini ya bikin stroke gitu ya, faktor yang belum diketahui gitu. Jadi gara-gara si roti ini tadi kalau dia ternyata pre-diabetes. Iya. Oke, gitu deh. Baik, ini dokter. ada satu pertanyaan dokter ini yang belum terjawab ini. Dari Pak Abidin ini. Bagaimana pendapat dokter apabila ada orang atau pasien yang sebenarnya tahu kalau kena stroke, kemudian periksa ke mantri, mantrinya ada tanda petiknya ini, ada ini. Terus dikatakan stroke ringan. Kemudian dia jadi menyepelekan sakitnya. Nah, ini yang salah mantrinya apa yang menyepelekan sakitnya ini, dokter? Ya, karena kata-kata stroke ringan itu tadi ini ya. Jadi intinya sih sebenarnya itu permasalahannya pada edukasi ya. Jadi itu sebenarnya bukan masalah terhadap, kalau masih belum edukasi berarti yang salah juga tenaga kesehatannya kan intinya. Itu. Jadi saya menyadari sih, maksudnya kapasitas mungkin biasanya yang ada mantri itu kan daerah-daerah yang memang belum banyak fasilitas kesehatan yang memadai, maksudnya yang banyak mantri gitu kan, mungkin agak di daerah gitu ya. Jadi mungkin satu pasien untuk menjangkau ke sana lah atau apa, apalagi terus mendapat angin segar kayak nggak apa-apa terus pasiennya ya bener kan itu kata Pak Menteri memang ringan itu apa gitu. Jadi saya sebenarnya ya sebagai pun mau dokter, perawat, mau mantri, mau bidan, daerah kadang bidan juga ya, apa itu ya tadi yang kita juga mengedukasi nakesnya, nggak
masyarakatnya, nanti masyarakatnya cari ke sana, nakesnya juga belum teredukasi karena banyak Pak masih kayak gitu. Jadi sudah dibawa ke yang rumah sakit lah, bukan maksudnya ke klinik, katanya nggak apa-apa dok, cuman stroke ringan aja, makanya kita nggak coba periksa lah, kok 3 hari tiba-tiba tambah dok ini nggak bisa jalan kayak gitu. Memang itu memang nggak bisa disalahkan karena memang mungkin kita yang edukasinya belum sampai ke sana. Jadi kita fokusnya di masyarakat, tapi sebenarnya tenaganya juga ujung tombaknya ini juga mungkin belum teredukasi dengan baik. PR-nya, PR kita juga sebenarnya, PR kita bersama, intinya itu tadi sebenarnya. Apalagi kayak tulisannya kan sebenarnya pasiennya sudah tahu kalau dia stroke, tapi Iya. nah itu jadi kan mungkin ya fase denial, maksudnya orang kalau sakit kan masih percaya bukan stroke. Kalau dia belum masuk fase acceptance atau menerima, pasti pengobatan juga nggak bisa dilakukan kan, intinya kan begitu. Ini ya kasus per kasus aja sebenarnya begitu. Oke. Ya, ya. Oke Pak, mungkin satu pesan terakhir sebelum kita tutup acara pagi hari ini dari Dokter Yanis soal stroke ini. Mungkin apa pesan pamungkasnya apa nih dokter untuk pasien-pasien di rumah? Yang mau saya sampaikan ini kayak gini sih, itu tadi stroke itu penyakit mematikan, itu sebenarnya bisa disembuhkan soal penanganannya itu tepat. Jadi apapun jika kita mencurigai itu adalah suatu stroke, ya udah nggak ada jalan lain, segera bawa ke rumah sakit. Apapun itu, mending nggak apa-apa kita over diagnosis, ternyata oh bukan itu kesemutan aja, ternyata cuman karena kebanyakan naik motor kayak gitu, nggak apa-apa. Bukan yang kita kejar ya itu tadi golden period. Jadi yang sekarang yang kita fokus itu bagaimana satu pencegahan stroke jalan, kedua adalah penanganan awal itu termasuk di rumah gitu. Jadi kuncinya itu sebenarnya penanganan awal stroke itu ada ke pre-hospital atau sebelum di rumah sakit. Lamanya itu mesti di sana. Di hospital udah ada sistem ya, baik semua udah pasti udah diatur, tapi kita memperpendek pre-hospital itu loh. Sebenarnya itu jadi apa namanya sebaiknya segera. Intinya tuh kalau kita sudah ada tanda-tanda yang sudah banyak disampaikan ya, ada tanda-tanda mengatur, intinya adalah segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau memungkinkan yang lengkap, maksudnya ada fasilitas CT scan dan ada apa tata laksana untuk yang komprehensif gitu. Intinya sih itu yang mau yang ingin kita sampaikan ke masyarakat untuk mengurangi itu tadi, mengurangi kematian, kecacatan, penyebab akibat stroke ini tadi. Ya, ya. Baik, bagaimana Pak? Baik. Ya, baik. Terima kasih dokter penjelasannya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan tadi benar-benar bisa menjadi sesuatu yang memberi manfaat bagi sahabat RDI dan juga sahabat RSI. Dan untuk sahabat RDI juga sahabat RSI yang barangkali ingin tahu lebih lanjut atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang ada di Jalan Sulawesi nomor 12 ya. Silakan datang ke sana, bisa langsung malah ketemu dengan Dokter Yanis atau dengan Dokter Putri Purnamasari. Dan kalau mungkin Anda punya waktu di kesempatan lain, jangan lupa untuk selalu ikuti Instagram Live dari RSI Aisyah Malang. Yang belum join, belum gabung, belum follow, silahkan di-follow RSI Aisyah Malang supaya tidak ketinggalan informasi yang disampaikan. Baik, saya akan tutup dulu Dokter Purnama untuk yang di radio. Baik, sahabat RDI juga sahabat RSI, terima kasih banyak waktu yang sudah Anda luangkan untuk mendengarkan program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Tetap follow terus RSI Aisyah Malang dan juga RDFM Malang. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Yanis untuk waktunya pagi hari ini dan ilmunya. Kemudian juga untuk Dr. Purnamasari untuk waktunya dan ilmunya juga. Dan insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Saya Zulkifli, pamit dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima dokter. Ya, bagus terus. Ya, jadi sahabat RSI itu mungkin ngopi kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita dapat dari Dokter Yanis pagi ini memberi sedikit pencerahan untuk kita mengenai stroke dan penanganannya. Jangan lupa selalu ikuti live Instagram dari RSI Aisyah Malang dan jangan lupa follow Instagramnya untuk update-update info terbaru dari RSI Aisyah Malang. Itu ya dokter. Terima kasih Dokter Yanis. Terima kasih Pak Zulkifli untuk waktunya. Iya, terima kasih Dokter Purnama. Kesempatan selanjutnya ya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam membawakan pagi hari ini. Semoga semua bermanfaat ya. Sehat selalu. Saya tutup live ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Gimana caranya? Nge-save-nya gimana ya? Gimana nge-save ini?